Cerita ini berjudul Deso Gondo Mayit. Desa ini disebut desa gila karena setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau gak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Kisahnya dimulai dari sini. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di universitasnya. Pada bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli, tetapi tak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. 1 jam, 2 jam berlalu. Dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wis, ngene ae loh Mar, tinggalin KTP kok kene, tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono sing eroh sampai kapan petugasnya gak ono kan? Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita gak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang itulah yang dirasakan Mas Damar. Akhirnya, Mas Damar dan Mas Erik pun nekat memasuki hutan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Jare Mbah Kudam, nek gak ono suara, biasanya ono memedi. Kalau kata mbahku, kalau gak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngono. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Mas Damar. Ada yang membuat Mas Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Mas Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya, namun bulu kuduknya sedari tadi sudah berdiri. Mas Damar berhenti, disusul Mas Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat. Opo? Krungu ora ono suara pitik? Dengar enggak ada suara ayam? Ora ono, nggak ada. Ada hal-hal tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Pasti kalimat itu tidak diucapkan. Namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Mas Erik kemudian mengatakannya. Sialan, bau sembujo. Mereka bertukar tatap. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang begitu besar.
Erik mengintip sosok asing itu. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar. Sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Ono opo to, Rik? Ada apa, Rik? Ke ono? Gak ada. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat biasa digunakan sebagai penakaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar. Bagaimana ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya. Yo opo Mar, iso lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut enggak? Kene opo kue? Sialan, kenapa kamu ini? Mas Damar hanya diam. Wajahnya pucat. Jangankan menjawab pertanyaan. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Keeroh Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti ini, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat, jin atau bukan. Mas Erik harus memanggil mereka, agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh, dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengarkan alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau. Namun, yang Mas Erik dan Mas Damar lihat ini, keranda mayit itu ditutup dengan kain berwarna hitam. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar. Mas Erik sadar,
Rombongan itu sudah lenyap menyisahkan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Akhirnya Mas Erik putus asa. Ia menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua, di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, dan lalu ia mendekat. Saat itulah baru ia diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Nopo niku? Tanya Mas Erik. Apa itu? Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk adalah demit penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempat tinggalnya. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju, dipoponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Tak lama kemudian, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Turokno kene. Sek kancamu, tidurkan dulu temanmu di sini. Simbah masuk ke rumah, sedangkan Mas Erik dan Mas Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. Ngombe iki, terus pas ngombe ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul ya oleh. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak, kata Simbah. Berusaha keras berdiri Mas Damar menegak air itu. Saiki mlebu ae nang omah, ojo metu sik, ben balasadone ngalih dhisik. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu biar bencananya bisa pergi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Mbah pun menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, semakin hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randa, yang artinya giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain. Lalu
menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badai pundi, Mbah? Mau kemana, Mbah?" Saat itulah si Mbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar untuk membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang keputusannya, rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang yang sudah menunggu, benar dugaannya. Ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu. Keluarlah 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya udah melakukan proses pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapangan yang semuanya sama. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di pintu si Mbah. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tapak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi dengan nama gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Di sisi lain, hening, sepi, sunyi. Itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seseorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Mas Damar terdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit di teras rumah masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya jam 1 malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan-pelan, rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu adalah bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan sesama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini
ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Disitulah Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduknya berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung ketakutan, benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek ora ero opo-opo, ojo ngerusak grosok yole, nyawa ono hargane. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar, bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. "Loh, tadi pocongnya rong dibuka iku loh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka?" Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa edan, desa gila, ucap Mas Erik. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menatap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamare wis Simbah siapke." "Nak, kamarnya sudah Mbah siapkan." Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain rajang dengan lasa tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Ketika mereka sudah merebahkan tubuh untuk segera tidur, tak lama kemudian terdengarlah suara ayam. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, sepertinya menyembunyikan sesuatu. "Mar, kerungu ora? Mar, denger apa enggak?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya pocong ora? Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" "Aku tahu kurungu. Jerene suara pite iku menunjuke nek ono pocong gok sekitar kene. Aku pernah dengar katanya kalau ada suara ayam artinya ada pocong di dekat sini." Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Deso iki gak beres. Ayo minggat ae. Dekmu wes gak apa-apa toh." Mendengar itu, Mas Damar pun juga mengatakannya. "Rik, koyoke Simbah iki." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya menutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. "Rik, minggat ae tekan kene. Rik, ayo kita pergi saja dari sini." "Opo toh? Ono opo?" Kok jendela. Di jendela. Mas Damar menunjuk ke arah jendela. "Kok jendela ono Simbah?" Di jendela ada wajah Simbah. Kaget,
Saat itu juga Mas Erik langsung mengasih barang bawaannya. Diikuti Mas Damar, mereka bergegas keluar dari rumah. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Kateneng di tole, mau kemana nak?" Mas Damarlah yang pertama maju. "Mbah, ngapunten, kulo badhe matuk mbah. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." "Mulih nang di? Pulang kemana?" "Ten griya kulo mbah." "Ke rumah saya sendiri mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wis waras le. Penyakitmu sudah sembuh nak." Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Bah, panjenengan sinten asline? Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondo Mayit, Deso Perenggu Nyawa," kata si Mbah. Dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang teringsut mundur. "Sopo wis mlebu deso iki? Ra bakal iso mulih le. Wis nurut to omong Simbah. Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut aja sama ucapan saya." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu suara iku le? Kalian mendengar suara itu nak? Roh artine?" Tahu artinya? Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Mayit, pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah suara bantingan itu. Gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Semakin menyengat, suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Gomburi ono lawang Rik, di belakang ada pintu Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tipis pikiran-pikiran yang masih menyimpankan tanda tanya. Yang ia lihat pertama kali dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melo aku Mar." Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? "Kain kafan Rik, apa ono hubungannya? Kain kafan Rik, apa ada hubungannya?" Mas Erik terlihat bingung. "Gok kotak sing nak pawon akeh kain kafan ditumpuk.
Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan yang ditumpuk. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Di balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Krungu opo? Krungu orarik? Krungu opo? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan Mar. Mayite tali poconge. Tali pocong di mayatnya rong ono sing dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburane nang di? Nang kono. Setelah berlari cukup lama, akhirnya Mas Damar dan Mas Erik tiba di sebuah tanah luas yang banyak gundukan tanah. Ternyata itu adalah kuburan. Mereka berdua mendengar suara ayam. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah di sekitarnya. Banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Lah, ikulah Simbah, kata Mas Erik. Bukan takut lagi. Tapi Mas Erik langsung lari meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan, itulah aroma sembojo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ono opo sih ambek alas iki? Ada apa sih dengan hutan ini? Ucap Mas Erik. Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembojo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara-suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi dengan keringat dingin. Mereka mendekat dan sumber cahaya di dalam digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya. Memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Kalian yang meninggalkan KTP di pos 1. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Wajahnya tidak kalah sangar, ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip to awak-awak iki? Masih hidup ya kalian-kalian ini? Wes critakno kabeh. Nang di ae awak-awak iki 2 dino iki. Sudah ceritakan aja, kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar. Ono desa ya Pak, nggo kene. Ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ono,
kata si bapak. Ada. Nang di ono desa pak, nek villa akeh nang kene. Di mana ada desa pak? Kalau di sini villa banyak pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa bener? Awak-awak mek wong loro sing munggah lewat kene. Apa benar kalian cuma berdua aja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas iki pancen angker. Bien wis terkenal akeh sing tau eroh bahwa nang alas iki ono enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing keramat sing kabare ono desa nang jerone kono. Jenenge desa iku Desa Gondomayit. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokok membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahe ra ono sing eroh nang di wit iki. Masalahnya gak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya awak-awak gak keblobok nang desa iki ambi nggawa awak ganjil. Sampai ikut kedaden biasane siji ra iso mulih. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang yang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Saiki aku takon, opo sing mbok rasakne saiki? Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar pun menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Mane ojo nguyo sembarangan ge. Besok-besok jangan kencing sembarangan ya, kata si bapak. Pak, kula tandet ning desa niku. Enten sing mbah wadon sing sempat ngejar kula badhe rencang kula. Niku sinten nggih? Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti ini hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah niki menungso toh pak? Simbah ini manusia dong pak? Si bapak hanya diam, sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Dan syukur alhamdulillah Mas Damar dan Mas Erik bisa pulang dengan selamat.